Oke, materi baru kita judulnya adalah vektor. Tapi sebelum kita membahas tentang vektor, saya ingin kalian membedakan dulu apa itu garis dan ruas garis. Terus ada lagi istilah namanya adalah sinar. Yang pertama tentang ruas garis dulu. Ruas garis. Kalau ruas garis, misalnya saya punya di sini titik A, titik B, kalian bisa mencari panjang ruas garis AB. Bisa mencari panjangnya? Ruas garis AB, ada titik asal, ada titik ujungnya, ada ujung, ada pangkal istilahnya kalau ruas garis. Bisa tahu panjangnya? Bisa nggak kalau ada awal sama akhirnya? Atau contoh nyatanya kayak dari ruangan ini sampai ke gerbang, kan ada titik asalnya, ada titik akhirnya kan, ruangan ini sampai ke pintu gerbang. Itu bisa dicari panjangnya atau jaraknya? Bisa kan, karena ada awal dan akhirannya. Gitu. Jadi untuk ruas garis kita bisa mencari panjangnya, besarnya, atau mungkin jaraknya. Nah, lalu ada istilah kedua yaitu kalau garis aja, nggak pakai ruas. Kalau garis aja bisa nggak dicari panjang? Kalau garis itu misalnya kalian punya garis L. Kalau garis, ayo bisa nggak dicari panjangnya? Kenapa? Nah, nggak bisa karena tidak ada titik awal dan titik akhirnya. Betul, itulah yang membedakan antara garis dengan ruas garis ya. Makanya ada tambahan kata ruasnya. Seperti gambar saya juga, saya tidak menuliskan titik awal dan titik akhir di sini. Tapi di dalam garis pasti akan terdapat ruas garis yang bisa kita ukur panjangnya. Ya gitu. Oke. Satu lagi istilahnya adalah sinar, atau mungkin ada yang menggunakan istilah ray. Itu namanya aja sinar. Kayak kalian bayangkan center, ya kan? Center itu kan ada awalnya, ya kan? Titik awalnya sebut saja A. Nah, tapi center tahu nggak akhirnya nanti di mana? Nggak tahu. Dia bisa berakhir di sini kalau saya arahkan ke bawah, tapi kalau saya arahkan ke alam bebas kan kalian nggak tahu ujungnya mana kan? Maka kalau sinar kita tidak tahu ujungnya, maka diberi panah ini. Nah, garis pun gitu ya. Jadi garis boleh dikasih panah kiri dan kanannya karena kita tidak tahu ujungnya, pangkalnya di mana. Seperti itu. Nah, terus apa kaitannya dengan vektor? Yang saya mau jelaskan adalah tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung tentang materi fisika di kelas 7, yaitu tentang gaya. Seperti halnya gaya, misalnya saja kalian menarik atau mendorong meja ini, kan ada tenaganya atau ada besarnya gaya. Lalu kemudian ada, tadi saya bilang kalau didorong berarti kan arahnya, misalnya sana itu mana, selatan, ke arah selatan kalau didorong mejanya. Kalau ditarik berarti mejanya akan bergerak ke arah utara. Jadi selain punya besar, dia juga punya arah. Nah, kaitannya berarti dengan mana kalau punya besar dan punya arah? Kalau ruas garis tadi punya apa? Ruas garis punya besaran aja, ya kan? Ada arahnya nggak? Nggak ada. Kalau garis punya besar? Nggak punya. Punya arah? Masa nggak punya arah? Nggak punya. Ya, kalau garis masih punya arah, tapi kita nggak tahu besarnya atau panjangnya. Terus kalau sinar? Punya arah, punya besar juga nggak? Punya. Oke. Jadi berarti di antara tiga ini yang merupakan contoh vektor, salah satunya adalah yang sinar ini karena dia punya besar dan punya arah. Jadi vektor adalah, saya tuliskan di sini. Adalah jadi vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai, atau nilai bisa berarti ukuran atau besarnya dan arah. Jadi komponen pentingnya adalah dia memiliki nilai dan juga arah. Itu vektor. Terus kalau kita
digunakan dalam koordinat kartesius? Biasanya dia digambarkan seperti ini. Jadi kalian punya sumbu X, lalu ada sumbu Y. Nah, ini titik O 0,0 kita anggap sebagai titik pangkalnya. Lalu kemudian ditarik sebuah ruas garis yang ke arah seperti ini. Nah, dia berhenti di sini, di mana koordinatnya positifnya kan? Misalnya saja ini A, ini D, maka kita tulis dia sebagai vektor A, B. Gitu. Terus bedanya apa sama titik biasa? Titik biasa kan kita juga memberi namanya X, Y, ya kan? Bedanya adalah nanti di penyebutannya. Jadi ketika dia adalah vektor, maka di soal itu akan disebutkan vektor A, vektor B, gitu ya. Jadi kita kasih nama dia biar bisa manggilnya. Oke, jadi sekarang menyatakan vektor. Kalau di halaman 62 di buku kalian itu menyatakan vektor dengan pasangan terurut, contohnya nih disebut vektor, misalnya saya pakai angka langsung 3,-5. Kalau ada istilah vektor 3,-5 berarti ujungnya selalu kita mulai dari 0,0 lalu kemudian ditarik ke titik 3,-5. 3,-5 berarti 3 itu adalah X-nya, berarti X-nya 3, Y-nya adalah -5 daerah bawah, berarti nanti vektornya ke arah bawah, gitu ya. Kalau saya gambarkan kalian juga apa sih? Ini berarti misalnya titik nolnya 3,7 di sini, -5 dapat bawah, ini X, ini Y. Nah, kalau cuma begini saja pasti pangkalnya dari 0,0 ditarik ke 3,5, jadi ditarik dulu 3,5 sini, nah ditarik ke sini. Jadi ini adalah vektor yang dimaksud itu. Terus kemudian cara yang kedua, vektor bisa dituliskan dengan menyebut titik pangkal dan titik ujungnya. Jadi yang kedua saya tulis di sini menyebut titik pangkal dan titik ujung. Itu contohnya kalian punya vektor A dan B. Contohnya kalian punya sinar, tadi saya sebutin sinar ya karena ada ujung dan pangkalnya berupa arah. Jadi vektor yang seperti ini gambarnya disebutnya adalah vektor A, B, tapi dikasih panah ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini, artinya dia adalah vektor yang ujungnya pangkalnya di A, lalu ujungnya di B. Jadi disebutkan jangan sampai ketukar ya, karena beda maksudnya. Karena nanti ada saatnya ada AB, ada juga BA. Jadi nggak bisa terpisah. Terus yang ketiga, bisa jadi gambarnya itu sama kayak yang nomor 2. Ini istilahnya apa? Coba saya lihat dulu. Oh ya, dengan menggunakan satu huruf. Menggunakan huruf juga bisa. Contohnya sama-sama mungkin bentuknya AB seperti ini, ada ujung, ada pangkal dan ada ujungnya, tapi dia tidak disebutkan titiknya, tapi ada namanya misalnya U. Terus ini menyebutnya vektor U, ada U-nya dikasih dari sini. Oh ya, mungkin kalian bingung, ada yang pakai panah, ada yang enggak. Di buku-buku itu banyak versinya, ada buku
buku yang pakai panah, ada buku yang nggak pakai panah. Jadi kalian juga bebas mau pakai panah atau tidak. Yang jelas kalau di buku kalian, buku SMK PK itu pakai panah. Nggak tahu kalau di Erlangga pakai panah apa enggak. Gitu. Jadi pakai panah ataupun tidak, pokoknya jangan lupa ada garisnya. Gitu ya. Jadi kalau U seperti ini, itu juga bisa berarti vektor. Ya. Baik, selanjutnya kita akan coba kerjakan latihan 3.1. Di situ soalnya tentang menggambar vektor. Jadi kalau tadi cara menyatakan vektor, sekarang kita akan menggambar vektor. Untuk soal nomor 1, 2, 3 itu masih sejenis ya. Jadi saya akan gabung dalam satu gambar saja supaya mempercepat pekerjaan kita. Yang pertama adalah gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam menuju arah timur. Tentukan titik awal dan titik akhir. Kemudian beri nama vektornya, tuliskan skalanya. Jadi kalau tadi vektor itu kan butuh arah dan butuh besar. Karena besarnya itu 60 km, padahal kita menggambar dalam koordinat kartesius, berarti kan kita tidak bisa gambar 60 km per jam beneran kan, maka kita pakai skala. Itu boleh skalanya 1 cm mewakili 10 kilo boleh, 1 cm mewakili 6 kilo boleh, terserah, kayaknya paling enak apa ini, 1 cm mewakili 10 aja ya. Oke, yang nomor 1 arahnya timur. Kalau ini koordinat kartesius kita, ini X, ini Y. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 saya gabung 1, 2, 3. Untuk soal nomor 1 kita kasih nama dulu vektornya. Vektor apa misalnya? Apa? Kalian boleh ngasih nama macam-macam. Boleh pakai titik ujung sama pangkal. Nanti kayaknya soalnya permintaannya suruh pakai titik awal dan titik akhir ya. Jadi kita kasih nama vektor pakai titik awal, titik akhir. Sebut saja vektor OA. Kasih garis ini. Berarti dari titik O itu pasti di sini ya. Titik asal. Terus ke arah mana itu? Menuju timur sejauh 60 km per jam. Tadi kita buat skalanya 1 cm banding 10 km per jam seperti ini. Jadi arah timur itu mana arah timur? Kanan ya. Jadi ini saya beri juga arah mata anginnya ini timur. Terus dari utara. Terus ini selatan dan ini arah barat. Jadi kartesius sekaligus arah mata angin. Oke. Jadi kurang lebih kita butuh 6 cm ya. Mungkin segini. Jadi kalau di buku kalian pakai penggaris 6 cm beneran. Saya nggak punya penggaris sih, jadi gambarnya kok bisa lurus, malah bagus tadi ya. Nah, ini tadi namanya adalah OA, berarti titik di sini kita beri nama titik A. Ini adalah vektornya. Kemudian nomor 2, gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 45 km per jam menuju arah tenggara. Karena ini timur, maka tenggaranya mana? Tengahnya ini ya. Oh ya, kita kasih nama dulu. Misalnya aja OB. Ini tenggara itu berarti pas tepat tengah-tengahnya ya, nggak boleh terlalu mepet sini, nggak boleh terlalu mepetnya timur juga, karena harus di tenggara itu kan pas di tengah-tengahnya. Oh iya, karena kecepatannya 45 km per jam, jadi panjangnya hanya 4,5. Pastinya 4,5 dengan 6 cm panjang mana? Panjang 6 kan. Jadi kalau tadi 6 cm segini, 4,5 kurang lebih setengah lebih dikit. Berarti saya cuma boleh gambar sampai sini. Jadi harus sesuai skala kita. Di sini adalah titik B. Maka vektornya vektor OB. Selanjutnya yang ketiga, vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam tapi menuju arah barat daya. Ini tadi tenggara, selatan, barat daya, barat laut gitu kan. Oke, barat daya arahnya ke sini dan kita kasih nama dulu misalnya OC.
Jadi arahnya juga ke sini, tapi 6 cm. Nah, sama nggak? Kita ukur dulu. Nah, oh ya, sama. Ini adalah vektor OC. Begitu. Lalu kemudian untuk soal yang nomor 4, nah dia sudah menggunakan besaran sudut, yaitu soal lengkapnya adalah gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam dan arah gerak membentuk sudut 45 derajat. Kalau pakai arah mata angin kalian sudah ngerti semua arah mata angin. Tapi kalau pakai sudut, yang jelas kita harus punya kesepakatan bahwa 0 derajat itu dihitungnya dari mana? Ada yang pernah tahu? 0 derajat kita hitung dari mana? Kalau titiknya pasti ini, tapi 0 derajat kan mesti berbentuk garis dulu kan? Gitu. Jadi untuk 0 derajat kita sepakati yang ini. Mulainya dari sini 0 derajat, lalu kemudian arahnya adalah berlawanan jarum jam. Jadi kalau 90 derajat berarti kan seperti ini. Gitu. Kalau 100 derajat ya berarti lebih dikit, gitu kan? Kembali lagi ke sini berarti jadi 180, pintar. Kalau ke sini berapa? Berapa ayo? Tadi ini kan 180. Kalau segini berarti nambahnya berapa sih? 270. Nah, nambahnya 90 maka jadi 270, betul. Balik lagi berarti jadinya 360 satu putaran, pintar. Wah, kelas kasih pintar-pintar nih ternyata. Oke, baik. Nah, berarti kalau 45 derajat untuk soal nomor 4 saya tulis di bawah sini. Kita beri nama dulu. Sekali-kali kita kasih nama yang lain nggak apa-apa. Kita kasih nama, misalnya adalah vektor P. Pakainya huruf kecil. Jadi kalau ujung dan pangkal yang disebutkan pakainya huruf kapital. Tapi kalau menggunakan satu huruf saja, maka pakailah huruf kecil seperti ini. Ke arah 45 derajat, karena ini 0 derajat, 45 itu bertengah-tengahnya ini kan, segini. Dan dia besarnya juga tadi 60 km per jam, jadi ukurannya harus sama. Kurang lebih di sini. Ini karena namanya vektor P, jadi nulisnya di tengah-tengah sini. P. Gitu. Terus kemudian yang kelima, gambarkan vektor kecepatan pesawat terbang dengan kelajuan 450 km per jam dan arah terbang membentuk sudut 120 derajat. Tadi karena ini 0, terus kemudian sampai sini 90, 120 berarti kurang lebih berapa? Itu maju 2. Kalau segini tengah-tengah ini berapa sih? Bertambah 45 ya kan? Sebelum tambah 45 135, berarti 120 tuh agak kesini lagi. Ya, kita anggap di sini. Kalau kalian punya busur lebih bagus lagi, kalian ukur benar-benar 120. Terus dia kelajuannya 450. Tadi skala kita 1 cm mewakili 10 km per jam, berarti kita butuh 45 cm. Kebesaran ya, berarti kita khusus nomor 5 kita tambah skalanya. Skala yang kelima, khusus nomor 5, skalanya kita ganti 1 cm mewakili 100. Ya, 100 km per jam. Jadi untuk yang nomor 5, panjangnya cukup 4,5, gitu kan? 4,5 sama kayak UB tadi berarti. Ya. Tapi di sini. Ini, oh ya, belum kasih nama. Kasih nama dulu, misalnya vektor Q. Ini vektor Q. Oh ya, saya beri keterangan. Ini tadi 45 derajat. Sedangkan yang ini ya 120. Nah, biar tulisannya tidak mengganggu. Berarti yang 120 yang saya tulis. Yang ini 120 derajat. Sedangkan yang bagian sini 45 derajat. Oke, itu soal latihan 3.1. Silakan disalin dulu. Oke, baik. Sekarang kita ke materi
inti dari vektor, di mana vektor nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu vektor di dimensi 2 atau di ruang 2, satunya lagi adalah vektor di dimensi 3 atau ruang 3. Nah, yang sudah kalian pelajari tadi di awal adalah vektor berdimensi 2 karena kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y aja. Nanti ada yang vektor berdimensi 3, berarti nanti ada ketambahan sumbu Z, artinya dia ada di ruang, gitu ya. Jadi ini vektor di R2, maksudnya adalah vektor di ruang 2. Jadi ada buku yang menyebut pakai dimensi, ada buku yang menyebut pakainya ruang. Tapi kalau saya pakainya ruang aja, di ruang 2 atau berdimensi 2. Oke, yang pertama kita buat contoh dulu. Misalnya saja ini titiknya X, ini titik Y, maka vektor di dimensi 2 nomornya adalah seperti ini. Bisa juga kita menggunakan titik awal dan titik akhir ya. Misalnya saja arahnya ke bawah boleh, jadi tidak harus arahnya ke atas, arahnya bebas. Ini titik asalnya A, titik akhirnya misalnya adalah B, gitu. Terus kemudian kalau begini berarti komponen vektornya kita tulisnya bagaimana? Ada komponen vektor di ruang 2, kita tulisnya, misal kita beri nama ini vektor U, berarti vektor U kita pakai koordinatnya X, Y, atau boleh juga kalian menuliskan dalam bentuk matriks. Nah ini untuk kelas 10 mungkin belum pernah kenal matriks, tapi di materi vektor ada pemakaian matriks, tapi tidak terlalu berat, tenang aja, masih ringan. Jadi hanya bentuknya saja matriks. Apa sih matriks? Matriks itu susunan baris dan kolom. Jadi kalau ini bentuknya pakai koma, kalau matriks pakainya baris dan kolom. Jadi kalian tulis seperti ini X, Y. Jadi bawahnya ini tuh tidak ada tandanya apa-apa, memang nulisnya atas bawah kayak gitu. Itu terus lalu ada tentang vektor satuan. Jadi vektor bisa dituliskan seperti ini, bisa juga kita pakai vektor satuan. Nah, misalnya saja kita pakai vektor U, titiknya tadi kan X dan Y, kita tulisnya berarti XI ditambah YJ. Nanti X dan Y ada nilainya, tapi untuk I dan J memang dia ditulis dalam bentuk huruf, gitu ya. Lalu kalian ada vektor posisi. Nah, ini khusus kalau titiknya tidak diawali dari titik O. Kalau titik asalnya titik O kan kalian enak tadi kan tinggal menyebutkan saja vektornya, misalnya tadi berapa contohnya 5,3 gitu kan. Nah, kalau vektornya melayani seperti ini, misalnya A itu titiknya apa, P, Q, terus yang B titiknya misalnya adalah C, D. Maka kalau mau mencari vektor ini, kita gunakan vektor posisi. Untuk mencari vektor AB, rumusnya adalah D dikurangi A. Jadi yang belakang dulu dikurangi yang depan. Itu padahal titik B-nya, di sini titik B-nya adalah CB. Supaya bisa dikurangi, kalian susun dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi C, B, terus dikurangi dengan titik A-nya adalah PI, tulisnya juga dalam bentuk matriks. Kemudian cara mengurangkannya, yang atas kurangi atas, bawah kurangi bawah, itu ya. Jadi ini hasilnya C kurangi P dan B kurangi I. Nanti ketemu hasilnya. Nah, itu adalah vektor posisi untuk AB. Kalau yang ditanyakan BA, berarti tulisnya A dulu dikurangi B. Jadi ingat untuk membalik seperti itu. Oke, silahkan ditulis dulu. Oke, satu lagi yang ketinggalan. Tadi di awal kalian sudah belajar tentang vektor itu adalah besaran memiliki nilai dan arah. Untuk arah bisa menggunakan arah mata angin, bisa menggunakan sudut, ya kan? Nah, sekarang untuk besarnya alias ukurannya atau panjangnya. Kalau tadi kalian mengerjakan latihan 3.1, ya kan? Kalau diketahui panjangnya kan enak, tinggal gambar. Nah, kalau kayak begini misalnya, ada titik akhir, ada titik asal, ada titik akhir. Tahu panjangnya enggak? Enggak tahu, karena mungkin kita pakai penggaris buat mengukur di gambarnya. Enggak mungkin karena gambar hanya ilustrasi, belum tentu gambarnya di situ 1,5 cm misalnya.
Padahal kalau dihitung pakai cara belum tentu hasilnya 1,5 cm juga kan, karena buku kan punya keterbatasan gitu. Jadi nggak mungkin gambar sesuai dengan aslinya. Nah, terus cara nyari besarnya bagaimana? Atau cara nyari panjangnya bagaimana? Nah, kalian akan kenal rumus panjang vektor. Jadi harusnya saya tulis bawahnya, tapi biar kelihatan saya tulis di sampingnya ya. Jadi poin selanjutnya adalah panjang vektor. Nah, cara nyarinya seperti ini. Kalian perhatikan contoh yang ini. Misalnya kita mau cari panjang vektor U. Panjang vektor U kan ini. Padahal dia itu dihasilkan dari titik X dan titik Y. Berarti kalau mau nyari panjangnya ini pakai rumus apa? Pakai rumus apa ini? Kalau mau cari panjangnya ini pakai Pitagoras. Pitagorasnya berarti butuh mencari tinggi dan alasnya, ya kan? Pitagoras kan butuh sisi siku-siku. Untuk misalnya ada vektor U di sini, berarti dia adalah sisi miring. Berarti kalau mau cari panjang vektor U, atau saya pakai yang ini aja, ambil ini yang angkanya macam-macam. Jadi kalau mau cari panjang vektor, oh ya simbolnya dulu ya, simbolnya seperti nilai mutlak. Kalian sudah dapat nilai mutlak semester 1? Simbolnya seperti ini, jadi kurung tegak, terus pakainya Pitagoras. Berarti ada akarnya, kemudian karena sisi miring sisi yang paling panjang, berarti sisi-sisi yang lain dikuadratkan lalu dibuat gitu. Kalau sisi ini enak nih, dia kan berarti panjangnya X, ini panjangnya Y, gitu aja kan, karena titik asalnya 0, kalian tidak perlu mempedulikan titiknya ini karena dia 0,0. Nah, kalau dia vektornya random seperti ini, berarti kalian harus memperhatikan titik asalnya gitu. Nah, bisanya ini X kenapa? Ya karena X dikurangi 0, jadi akhir dikurangi awal. Ini tuh gitu, kalau mau cari vektor AB ya berarti akhir dikurangi awal, berarti akhirnya itu adalah C, awalnya adalah P. Jadi C kurangi P kuadrat. Tunggu, tapi kalau kalian menghafalkan C sama P nanti pusing ya. Saya buat seragam aja ya. Maksudnya seragam gini, biar hurufnya itu sama kayak di buku. Kalau pakai C sama P nanti pasti kalian bingung. Jadi saya ganti yang ini X1 Y1, yang ini X2 Y2. Berarti tadi juga diganti yang ini. Yang bagian D itu X2 Y2. Yang ini berarti X1 Y1. Pengurangannya itu otomatis berubah jadi X2 min X1 Y2 Y1. Itu biar nanti seragam di sini biar bagus. Jadi ini juga kayak gitu. Akhirnya X2 awalnya X1, berarti X2 kurangi X1 terus dikuadratkan tambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Itu intinya harus dikurangi dulu baru dikuadratkan. Itu kalau dia sembarang vektor, tapi kalau asalnya O lebih enak, kalian tinggal ambil angkanya ini aja. Oke, itu 4 poin di bagian vektor ruang 2. Silahkan dicatat dulu. Baik, ini tadi saya tambahkan untuk panjang vektor. Kalau dia titik asalnya di titik O, yaitu vektor U. Kalau cuma U saja, berarti kalian kuadratkan X-nya ditambah dengan Y yang dikuadratkan. Ini vektor U, kalau dalam posisi seperti ini juga sama. Jadi yang pakai pengurangan itu hanya untuk model vektor posisi di mana ada titik asal dan titik akhirnya. Tapi kalau dia wujudnya seperti ini, X-nya kan satu tok, nggak ada X2 Y2 kan, jadi kalian pakainya rumus yang bawah ini. Begitupun kalau titik asalnya O. Oke? Lalu kemudian saya punya latihan soalnya. Jadi yang pertama, menentukan besar vektor AB jika A dan B-nya seperti ini. Nah, A dan B di sini dia adalah titik. Jadi A titik asalnya karena dia ditulis depan,
terus B titik akhirnya. Berarti untuk nomor 1 pakai rumus yang mana? Mencari besar vektor pakai rumus yang ini ya. Terus kemudian yang kedua, temukan komponen vektor. Komponen vektor itu berarti bagian ini kan, gitu. Kalau mau mencari ini pada diketahui titik A dan titik B, gimana? Kan nanti terus hasilnya seperti ini. Tapi diketahui titik asal dan titik akhir, berarti tidak pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang mana? Kalau diketahui titik asal dan titik akhir, betul, pakai yang ini ya, untuk mencari vektornya. Oke. Terus yang ketiga, vektor satuan. Vektor satuan itu berarti yang ini, tinggal kalian susun aja berarti. Juga jangan lupa cari panjang vektornya. Baik, silakan dicoba dulu. Nanti saya mau lihat sejauh mana kalian berhasil menyerap materi yang saya berikan hari ini.